Coba bayangkan, jikalau seandainya saat ini, detik ini, kalian terima telepon dari rumah. Telepon dari rumah. Lalu ketika kalian angkat telepon itu suara kakak kalian, suara ayah kalian. Lalu kemudian mengabarkan, dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saksikan penampilan dari grup Rebana SDN 003 Balikpapan Tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara silaturahim dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga acara dapat berjalan lancar hingga akhir. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan salat tilawah, 3. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN 03 Balikpapan Tengah, 4. Ceramah atau tausiah, dan yang terakhir 5. Penutup. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka acara Maulid Nabi hari ini, mari kita sama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilahkan kepada Ananda Sendia Aisyah Amira dari kelas 4C dan Sari Tilawah oleh Ananda Hafiz Farazi Awar dari kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi
sampai 145. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepada pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengucapkan acara ini pada hari ini, kami persilahkan kepada kepala sekolah atau yang mewakili Ibu Catipan SPD untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita, termasuk rahmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul ini, serta sholawat dan salam serta selalu tercurahkan kepada Habib Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Bapak Ustadz Sutamto SAG yang saya hormati, komite sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru dan staf sekolah yang saya hormati, serta anak-anak yang Ibu banggakan. Kita berkumpul di tempat ini dalam merayakan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk syukur kita, sebagai kecintaan kita sebagai umat Islam, agama yang dibawa Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan acara ini juga untuk mengenang kembali perjuangan Nabi dalam berdakwah, serta
untuk peringatan diri agar menjadi insan yang semakin bertakwa. Dalam momentum Maulid ini, marilah kita jadikan sarana untuk mempererat ukhuwah, untuk erat persaudaraan sesama umat Islam dengan siraman rohani yang berupa tausiah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Sutanto SAG. Semoga kita menjadi lebih baik. Dan untuk anak-anak, dengarkan dengan baik-baik tausiah yang akan disampaikan. Jangan kalian bermain sendiri, jangan ribut, jangan ngobrol, jangan pukul-pukulan songkok. Tolong songkoknya dipakai di tempatnya. Jangan lempar-lemparan songkok atau kertas dan lain-lainnya. Dengarkan tausiah dengan baik, ikuti acara ini dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kehilafan atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan luar biasa dari Ibu Casri Pak SPD. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan beranjak ke acara inti pada hari ini, yakni ceramah atau tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Sutanto SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak laki-lakinya semangat sudah, anak perempuannya melempem. Ya, anak perempuannya udah ngantuk atau kecapean? Tidak. Kok nggak jawab salam? Coba Pak Ustadz kepingin dengar mana yang lebih kencang, anak perempuan atau anak laki-laki? Anak perempuan atau anak laki? Anak perempuan nggak boleh kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini baru anak SD
003 ini suaranya persis kayak orang jutaan, nggak ribuan lagi, jutaan, karena sedang semangat memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati kepala sekolah atau ibu wakil kepala sekolah, kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kehidupannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perbuatannya menjadi amal salehnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu guru lakukan akan menjadi pemberat amal solehnya ketika dihisab yaumil hisab kelak nanti. Amin. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan insya Allah apa yang dilakukannya menjadi kebaikan dunia dan akhiratnya. Amin. Anak-anakku sekalian, Nah, sebelum Pak Ustadz ngobrol, kita mau ngobrol saja. Mau ngobrol. Kalau Pak Ustadznya ngomong, anak-anaknya diam. Kalau anaknya yang ngomong, Pak Ustadznya yang diam. Kita buat kesepakatan dulu ya. Kalau Pak Ustadznya yang ngomong, anaknya iya. Kalau anaknya yang ngomong, Pak Ustadznya yang iya. Sekarang siapa yang mau ngomong duluan? Siapa? Pak Ustadznya. Kalau Pak Ustadznya yang ngomong, anak-anaknya iya. Siap? Alhamdulillah. Ini anak-anak luar biasa ini. Anak-anak hebat. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Anak yang sukses semuanya. Amin. Ini tak berhenti dulu bosannya. Biar enak. Akan kelihatan semuanya. Siapa yang mau jadi presiden? Angkat tangan. Banyak anak perempuan juga mau jadi presiden. Tapi kalau presidennya banyak kayak begini, terus siapa yang dipimpin? Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Yang jadi guru? Angkat tangan. Yang jadi petani? Angkat tangan. Yang jadi tukang sapu? Angkat tangan. Oh, ada juga. Iya, kalau nggak ada yang jadi tukang sapu, nggak bersih tempat kita ini. Ini karena ada tukang sapunya makanya jadi bersih. Betul? Anak-anaknya duduk, biar Pak Ustadznya aja yang berdiri. Ya, anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Memperingati, bukan merayakan. Sekali lagi, memperingati, bukan merayakan.
Kalau merayakan biasanya hura-hura. Kalau memperingati itu biasanya penuh hikmat. Maka anak-anak kalau ulang tahun diperingati apa dirayakan? Diperingati apa dirayakan? Dirayakan. Makanya nyanyi-nyanyi. Betul? Panjang buntutnya, panjang buntutnya. Ya. Ini salah kaprah ini. Waktu ulang tahun nyanyinya apa? Panjang umurnya. Betulkah tambah panjang umurnya? Kalau orang ulang tahun itu jatah hidupnya dikurangi. Betul? Berarti cepat innalillah. Iya betul. Maka nggak usah pakai panjang umurnya. Doanya Pak, selawatan. Jadi nyanyinya diganti Sholatullah. Ayo sama-sama. Allah Taala Rasulullah perempuannya. Anak laki-laki lebih kencang. Anak perempuannya. Barakallah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya. Bersalawat. Maka orang selawat itu luar biasa. Hari ini kita berselawat. Mudah-mudahan selawat kita sampai kepada Allah dan nanti kita dipertemukan kepada Rasulullah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Anakku sekalian, nah, kita sedang memperingati Maulid Nabi. Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Tahun? Kenapa dinamakan tahun gajah? Mau dengar ceritanya? Mau dengar kisahnya? Pada satu kali Abraha siapa? Marah dia kepada orang-orang di Makkah. Kenapa? Karena di Mekah ada Ka'bah. Maka Abraham kemudian membangun gereja. Dibangunnya gereja yang besar, dihiasi dengan hiasan emas dan lain sebagainya. Kenapa? Agar orang-orang ziarah datangin ke sana. Agar datang ke sana. Tapi ternyata orang tidak mau datang ke sana. Mereka tetap datangi Ka'bah. Marah Abraham. Karena marah, mereka datangi Ka'bah. Bawa pasukan. Pasukannya dinamakan pasukan bergajah. Karena banyak gajah dan Abraham naik gajah. Naik apa? Naik gajah. Berangkatlah Abraham. Naik apa tadi? Naik gajah. Sampai di Makkah. Begitu sampai di Makkah, orang Makkah ketakutan, lari tunggang langgang. Yang ada di pasar sembunyi, masuk ke rumah. Abraham dengan pasukannya tambah leluasa masukin kota Mekah. Onta-onta di pinggir jalan diangkut semuanya oleh pasukan Abraham. Lalu kemudian orang Mekah protes. Protes. Datangi kakeknya Rasul
Siapa kakeknya Rasul? Siapa? Abu. Didatangin. Ini Pak Ustadz yang cerita panahnya. Lalu datanglah orang. Lid. Oh Lid. Abu Talib maksudnya. Lid. Kenapa? Ini ada pasukan Abraham datang ke Makkah yang ngambilin onta-onta kami. Lalu gimana? Tolong kasih tahu mereka, kalau mereka mau ngancurin Ka'bah, hancurin saja, tapi tolong jangan masukin onta-onta kami. Gitu. Oh. Oke lah kalau begitu. Abdul Muttalib kemudian datangin Abraham. Dia stop Abraham. Abraham, stop. Nih. Gajahnya berhenti mendadak. Remnya pakem betul itu. Cit. Langsung berhenti. Begitu berhenti, Abdul Muttalib ngomong dengan Abraham, Abraham, ente mau kemana? Kata Abraham, saya mau ke Makkah ini ngancurin Ka'bah. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Abraham, ente kalau mau ngancurin Ka'bah silakan hancurin aja tuh Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu milik Allah. Allah yang jaga, Allah yang rawat, Allah yang lindungin. Jadi ente kalau mau ngancurin Ka'bah, hancurin saja. Tapi tolong Abraham, itu onta-onta kami dilepas. Kenapa? Itu onta milik kami. Kami yang punya, kami yang jaga, kami yang pelihara. Tolong dilepaskan. Kalau ente mau ngancurin Ka'bah, hancurin saja, nggak masalah. Apa kata Abraham? Abu Talib, ente itu disuruh jaga Ka'bah, tapi kenapa kau dibiarin saja mau kami hancurkan? Abraham, sekali lagi saya sampaikan, itu milik Allah. Biar Allah yang jaga. Lalu apa kata Abraham? Oke lah kalau begitu. Kalau ente mau dilepasin ontanya, saya lepas tuh onta. Oh dasar onta. Lepas itu onta. Dikembalikan kepada bangsa Arab waktu itu. Orang-orang Quraisy. Maka berangkat lagi lah Abraham dan pasukannya menuju Ka'bah. Tiba-tiba di atas langit, di atas pasukan bergajah, tiba-tiba mendung, gelap. Kenapa gelap? Wa arsala alaihim tairan. Siapa yang hafal suratnya? Siapa yang hafal, angkat tangan maju ke depan. Satu orang yang hafal. Sini. Ya. Siapa namanya? Itu Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum fa'asmim ma'kul. Sadaqallahul azim. Surah Al-Fil. Surat Al-Fil. Barakallah. Iya. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Barakallah. Gak usah khawatir, masih ada lagi. Makanya anak-anak, perhatikan Pak Ustadznya. Nanti di tengah ceramahnya ada pertanyaan. Yang bisa jawab
50.000 masih ada 2. Ya, siap. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka pasukan bergajah itu apa? Burung ababil. Tarmi'im bihidaratin sijil. Lalu kemudian burung ababil itu melempari pasukan bergajah dengan apa? Dengan batu. Batu itu dari neraka sijil, dari atas dibum. Lari tunggang langgang tuh pasukan bergajah. Lari tunggang langgang. Yang tadinya mau datangi Ka'bah balik mundur. Gajahnya bagaimana? Setelah tarmimi dharatin sijil, dilempari dengan batu-batu. Fada'alahum jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Gajahnya kupingnya potol, buntutnya lepas, perutnya robek, lari tunggang langgang, habis semuanya. Abraham tidak jadi ngancurin Ka'bah, dan Ka'bahnya jadinya aman, selamat. Maka peristiwa itu dikenal dengan tahun karena Abraham naik gajah. Coba waktu itu Abraham naik bebek, namanya jadi tahun. Untung nggak naik tikus. Ya, itulah kenapa kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah. Paham? Maka ketika baginda Nabi lahir, Nabi Muhammad lahir, kakeknya nanya sama ibunya Rasul. Siapa ibunya? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Aminah. Abdul Muttalib tanya, nah, oh Aminah, ono apa pak? Kamu kan baru melahirkan. Oh, anakmu laki atau perempuan? Laki pak. Betul laki-laki. Oh, yakin. Didatangin oleh kakeknya, dilihat baginda Nabi lahir bercahaya. Kakeknya takjub dengan kejadian itu. Kenapa? Sebelum baginda Nabi lahirnya, pas malam mau melahirkan Aminah, mau melahirkan baginda Nabi, langit itu terang benerang, bintang berhadiran. Ka'bah yang isinya patungnya hancur berantakan. Air jam-jam meluap. Orang kemudian ribut. Ada apa ini? Ada apa? Lalu kemudian Abdul Muttalib melihat di rumahnya penuh dengan cahaya. Lalu terdengar suara tangisan bayi. Maka ditanyalah itu, anakmu laki atau orang Arab nak? Yang dekat tiang. Orang Arab dulu nak, kalau yang lahir anak perempuan, mereka senangnya luar biasa. Maka begitu kemudian dengar anaknya laki-laki, perempuan, anaknya laki-laki, Abdul Muttalib keluar dari rumah lalu teriak-teriak di Ka'bah, orang Arab, cucuku laki-laki. Orang Arab, cucuku laki-laki. Kenapa? Bangga punya anak laki. Tapi kalau yang lahir anak perempuan, malu mereka. Ya nak ya. Maka ya anak perempuan, ada anak perempuannya.
Bersyukurlah karena Rasulullah kemudian mengangkat derajat kaum perempuan. Ya nak ya. Dulu sebelum Rasulullah lahir, anak perempuan tidak dianggap. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab waktu tahu anaknya perempuan dikubur hidup-hidup, satu kali Umar bin Khattab mau berangkat mendampingi kafilahnya, mendampingi rombongannya untuk pergi ke Syam. Mau berangkat ke Syam, pesan kepada istrinya. Waktu itu istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Lalu disampaikan, istriku, jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah. Kenapa? Umar tidak ingin ketahuan kalau istrinya sedang hamil. Kenapa? Dia khawatir kalau yang lahir nanti adalah anak perempuan. Maka berangkatlah Umar bin Khattab dengan rombongannya. 3 bulan dalam perjalanan, lalu kemudian kembali. Waktu kembali, istrinya sudah melahirkan. Begitu sampai di rumah, Umar bin Khattab nanya kepada istrinya, istriku, anakku laki atau perempuan? Istrinya bingung mau menjawab. Kenapa bingung? Kalau dijawab anak laki-laki, dia bohong. Kalau dijawab anak perempuan, Umar pasti marah. Karena Umar tidak mau punya anak perempuan. Lalu kemudian istrinya ngomong, anak kita laki-laki. Begitu mendengar anaknya laki-laki, Umar senang luar biasa. Maka kata Umar, jaga itu anakku. Dijaga. Lalu kemudian diasuhlah anaknya. Sampai usia 4 tahun, anaknya selalu dipakein baju laki-laki. Pakein baju laki-laki. Satu kali Umar mengajak anaknya jalan-jalan ke pasar. Kemana nak? Jalan kemana? Pergi ke pasar. Begitu sampai di pasar, si anak minta ini itu dan lain sebagainya. Pas waktu mau pulang, si anak kebelet. Si anak kebelet pipis. Karena kebelet pipis, kata Umar, itu ada pohon korma. Di sana saja pipisnya. Lalu kemudian si anak datangin pohon kurma itu, mau pipis di bawah pohon kurma. Apa yang terjadi? Mau buka celananya, nggak bisa. Dibukakan oleh Umar. Tapi tidak diperhatikan. Begitu apa? Anaknya pipisnya jongkok. Anaknya pipisnya jongkok. Anak laki-laki pipisnya berdiri apa jongkok? Mulai sekarang anak laki-laki kalau pipis harus jongkok biar nggak lompat kemana-mana tuh air. Ya, anak laki-laki kalau pipis istinja tidak? Tahu istinja? Apa itu istinja? Cebok. Kalau nggak ngerti istinja, dicuci tidak? Maka anak laki-laki jangan pipis sembarangan. Ini ada lubang semut dipipisin, ada lubang jangkrik dipipisin. Hati-hati, nanti kalau pas semutnya lagi musyawarah di sana, lagi ada perundingan, sedang membahas sesuatu, anak laki-laki pagi-pagi asal ngotor ya, kasihan itu semut, megap-megap di dalam. Marah itu bosnya, rajanya marah, terbang,
dicari sabab musababnya. Oh, ternyata ada aliran air dari atas, terbang, digigit itu macet, bengkak tuh burung. Ya nak ya, ada lagi-lagi. Gak boleh pipis sembarangan, gak boleh pipis sembarangan. Apalagi anak perempuan, ada sarang semut malah dipipisin, digigit, bengkak itu nanti. Ya nak ya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab bingung, ini kenapa anak laki-laki di pipisnya jongkok. Umar masih berpikir positif, laki-laki itu biarpun laki-laki mestinya memang pipisnya harus jongkok. Waktu pas naikkan celana nggak bisa lagi, dibenain lah sama Umar. Pas dibenahi sama Umar, Umar ngeliat, burungnya kok nggak ada. Jangan-jangan dimakan semut ini. Marah Umar. Ternyata selama ini dia dibotein. Anaknya perempuan. Itu anak diseret sama Umar. Diseret, dibawa pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah dicariin istrinya. Istrinya lagi di pasar. Dia tidak peduli di mana istrinya. Lalu kemudian dia ambil cangkul, dia seret lagi anaknya ke tengah gurun pasir. Lalu kemudian dia gali tanah. Begitu sudah setinggi pinggang orang dewasa, Umar kemudian ngomong kepada anaknya, masuk kamu ke lubang itu. Dilempar itu anak masuk ke dalam lubang. Lalu si Umar nanya, anak perempuan, sebelum saya kubur dirimu, apa yang mau kamu minta? Apa kata anaknya? Saya haus pak. Pak, saya haus. Oke, kalau haus minum ini. Wah, diambilkan minumannya. Sudah diambil minumannya. Ada sedotannya ke Pak? Ada. Ah, ini sedotannya. Sudah minum. Kalau minum, baca basmalah ya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum harus duduk, nggak boleh berdiri. Duduk dianya. Duduk. Begitu duduk, minum bismillah. Ditanya, sudah? Belum pak. Minum lagi. Ditanya lagi, sudah? Belum pak. Ayo minum lagi. Alhamdulillah, dia bisa minum Ustaz ya. Setelah minum, apa yang terjadi? Umar bin Khattab kemudian menguruk anaknya. Diuruk sampai setinggi leher. Anaknya sudah mau terkubur semuanya, tinggal setinggi leher. Lalu si anak kemudian nanya kepada bapaknya, ngomong kepada bapaknya, ya abadi, bapakku. Gak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, nggak ngerti juga. Pak, salahkah saya dilahirkan menjadi anak perempuan? Jikalau seandainya aku boleh meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah, saya ingin jadi anak laki-laki. Tapi Allah berkehendak kepada saya jadi anak perempuan. Salahkah saya jadi anak perempuan, Pak? Nangis itu anak, nangis nak. Umar bin Khattab juga pada waktu itu nangis, meneteskan air mata. Dia sebetulnya tidak tega, tapi ternyata egonya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Umar tidak mau tahu. Itu anak dikubur hidup-hidup. Akhirnya terkubur. Begitu sudah terkubur si anak, ditinggal oleh Umar. Anaknya meraung-raung di dalam sampai kemudian tidak ada suara karena sudah terkubur semuanya. Sampai di rumah, istrinya bertanya, Umar, mana anakku? Apa kata Umar? Anakmu sekarang ada di tengah gurun pasir.
Kalau kamu temukan ada gundukan yang baru di sanalah anakmu terkubur. Dia saya kubur hidup-hidup. Subhanallah. Istrinya lari ke tengah gurun pasir. Sampai sana kemudian ketemulah tempat gundukan yang dimaksud. Lalu digali oleh istrinya dengan tangannya. Sampai kemudian ketemulah kepalanya. Begitu ketemu kepalanya, dipeluk oleh istrinya Umar. Tapi si anak sudah meninggal dunia. Nangis istrinya Umar, digali terus sampai kemudian si anak bisa diambil, lalu digendong dibawa pulang. Istrinya sampai tidak lagi bisa meneteskan air matanya. Lalu kemudian dihadapinlah Umar bin Khattab. Hei Umar, lelaki yang perkasa gagah, salahkah anak ini dilahirkan sampai kemudian kamu harus membunuhnya? Subhanallah. Apa kata Umar? Saya tidak peduli dengan anakmu, urus saja sendiri. Meneteskan air mata, begitu kejamnya Umar bin Khattab. Begitu kejamnya Umar bin Khattab. Lalu akhirnya si anak dikubur oleh istrinya. Dikubur dengan baik. Subhanallah. Itulah kenapa Umar ketika masuk ke dalam Islam, dia selalu meneteskan air mata ketika melihat anak perempuan yang kecil-kecil itu. Kenapa? Dia teringat dulu pernah mengubur anaknya hidup. Maka hei anak perempuan, berterima kasihlah kepada Rasul telah diutus oleh Allah dan menyelamatkan kalian hingga kalian kemudian sekarang tumbuh besar, cantik dan luar biasa. Betul? Ada yang nggak cantik di sini? Ada yang nggak cantik? Di sana nggak ada yang cantik. Nggak ada yang cantik di sana. Tapi ganteng-ganteng di sana. Ya. Maka anak perempuan, hei anak perempuan, mulai sekarang sayanglah dengan orang tuanya ya nak ya. Ya nak ya. Bagaimana sayang dengan orang tuanya? Satu, tidak keluar rumah kecuali berbusana muslimah. Dengar? Dengar? Hei anak perempuan. Anak perempuan ini, kalau kalian keluar rumah lalu pakai baju you can see my ketek. Tahu you can see my ketek? Sudah you can see my ketek, sininya ditato bunga mawar. Ditato bunga mawar. Pas begitu diangkat, akarnya keluar. Ting. Berarti hidup itu bunga mawarnya. Ya nak? Anak perempuan, kalau kalian keluar rumah kok nggak pakai jilbab, nggak busana muslimah, kalian sedang mendoakan orang tua kalian agar masuk ke dalam neraka. Ya nak ya? Dengar nih anak perempuan, dengar nak? Kalau kalian keluar rumah tidak berbusana muslimah, artinya sedang mendoakan orang tuanya masuk neraka. Ya anak laki-laki ya. Anak laki-laki yang keluar rumah kok pakai celana bola nggak sampai ke lututnya, hati-hati, itu juga sedang mendoakan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Pamer udel. Ya kan nak? Anak sekarang kan begitu, pakai baju adiknya nggak pernah cukup di badan, diangkat sedikit kelihatan utelnya. Mending utelnya bagus, utelnya bodong sekalian. Ya nak ya. Anak perempuan, saya mau ngobrol dengan anak perempuan ini sebentar. Anak perempuan, siapa yang masih ngelawan sama orang tuanya? Ada? Disuruh nyuci piring, ngomongnya nantilah, masih asik main HP-nya. Ada yang begitu? Ada yang main HP terus, disuruh sama orang tuanya tetap main HP. Hati-hati, kalau kalian selalu main HP, disuruh orang tuanya tetap main HP, nanti ada sesuatu di dalam. Ya nak? Maka boleh main HP, tapi satu hari paling banyak 2 jam.
nggak berjam-jam. Bu, anaknya dibatasi megang HP. Ini kadang ibunya ya basi saja. Anaknya megang HP, saja. Nah, 2 jam paling banyak. 1 jam lihat HP, lalu kemudian berhenti. Lihat pemandangan. Lihat yang hijau-hijau. Berhenti. Kalau disuruh orang tuanya, iya anak laki-laki. Ada nggak disuruh orang tuanya masih marah-marah? Ada tidak? Ada tidak? Nggak ada. Anak perempuan, ada nggak suruh nyuci piring malah marah-marah? Ada tidak? Ada tidak? Alhamdulillah. Nggak boleh botek. Nggak boleh botek. Nanti kalau yang botek, nanti yang botek disiksa di neraka, lidahnya menjulur panjang, lidahnya menjulur panjang sampai ke tanah. Kalau sudah nyentuh tanah, dia potong sendiri, makrek, tumbuh lagi, menjulur sampai ke tanah, dipotong lagi, makrek, menjulur lagi sampai ke tanah, dipotong lagi, makrek, terus begitu. Itu balasan orang yang suka bohong. Saya mau nanya, anak perempuan yang sudah pacaran-pacaran, ada yang sudah pacaran-pacaran? Ada? Anak laki-laki ada? Ada? Hati-hati. Yang kelas 5, kelas 6 biasanya sudah mulai pacaran-pacaran. Tidak. Pak Ustadz cuma mau ingatkan, para gadis, mulai sekarang keluar rumah harus pakai jilbab, busana muslimah. Begitu juga anak perempuan, laki-laki, tapi jangan pakai jilbab anak laki-laki. Ya, sudah 8:30. Saya cuma dikasih jatah 8:30 katanya. Ya, Pak Ustadz mau turun saja. Yang 50.000 belum keluar masalahnya. Pak Ustadz mau mengeluarkan yang 50.000. Duduk saja, duduk. Duduk, nggak usah berdiri. Duduk aja nak. Pak Ustadznya deket-deket aja. Pak Ustadz mau nanya, tadi ada yang baca Quran? Yang baca Quran tadi siapa? Surat apa tadi yang dibaca nak? Surat Al-Imran. Siapa yang hafal ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya? Ustadz kasih 50.000. Hah? Surat An-Nas. Yang hafal ayatnya tadi, Ustadz kasih 50.000. Ya, yang lainnya duduk. Siapa namanya? Amira. Oh, Amira. Merah-merah dong. Coba, pegang. Baca.
barakallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, barakallah Allah. Nah, duduk dulu. Duduk dulu yang bagus. Duduk dulu yang bagus. Nah, siapa yang sayang orang tuanya? Betul ini sayang sama orang tuanya? Betul? Nggak sayang orang tuanya? Ya. Siapa yang pernah buat orang tuanya nangis? Angkat tangan. Pernah buat orang tuanya nangis? Kenapa? Hah? Oh, subhanallah. Anak perempuan, siapa yang belum sempat minta maaf sama orang tuanya? Belum minta maaf sama orang tuanya? Ayo minta maaf sama orang tuanya. Ngomong minta maaf sama orang tuanya. Pak, Bu, saya minta maaf. Yang lainnya dulu. Ya, anak laki-laki ada yang mau menyampaikan minta maaf sama ibunya? Ibunya udah meninggal. Siapa? Ayo coba sampaikan. Ya, apa? Yang lainnya diam ya. Ayo ngomong. Bapak bantu. Pak, Ibu. Panggilnya apa sih? Bapak, Ibu. Ya, Pak, Bu. Ngomong. Pak, Bu, saya minta maaf selama ini. Kalau saya selama ini berbuat salah. Terus mungkin saya masih sering buat ibu jengkel, buat ibu marah. Mungkin saya sering membuat bapak, ibu saya jengkel atau marah, nangis. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Pak, Saya sungguh-sungguh minta maaf. saya sungguh-sungguh minta maaf. Semoga Bapak dan Ibu Semoga bapak dan ibu naik haji. Amin. ya. Oke. Yang betul sayang sama ibunya, duduknya yang bagus. Saya kepingin ngerti yang betul-betul sayang sama orang tuanya yang mana. Duduk yang bagus, tidak ada suaranya. Yang duduknya paling bagus berarti itu dia orangnya. Duduk. Ayo anak perempuan duduk. Yang sayang orang tuanya, tolong tundukkan kepalanya. Tundukkan kepalanya. Nggak ada kepalanya yang naik ke atas. Tundukkan kepalanya. Pejamkan matanya. Hadirkan wajah ibunya dalam pejaman mata kalian. Pejamkan matanya. Coba dilihat ibunya. Lihat ibunya. Nah, pejamkan matanya. Bayangkan wajah ibunya. Gak ada yang bersuara.
nggak ada bersuara. Coba lihat wajah ibunya nak. Lihat wajah ibumu ketika dulu pertama kali mengantarkan kalian masuk ke sekolah ini. Coba lihat wajah ibumu nak ketika pertama kali kalian diantarkan ke sekolah ini. Kalian nak, ada yang tidak mau ditinggal oleh orang tuanya. Kalian menangis di kelas, ingin agar orang tuanya tetap ada, karena kalian memang sayang dengan orang tua kalian. Nah, bayangkan bagaimana senangnya orang tuamu ketika melihat kalian duduk di bangku sekolah. Nah, ketika dulu ibumu melahirkan kalian, ia antara hidup dan mati, ia pertaruhkan nyawanya, ia korbankan dirinya. Tapi nak, ketika ayahmu datang, ia datangi suster, ia datangi dokter, lalu yang ia tanyakan bagaimana anakku, bukan ditanya bagaimana istriku. Yang ditanya kalian, nak, padahal ibumu antara hidup dan mati melahirkan kalian. Apa yang kalian balas kepada ibumu? Kalian terkadang membuat mereka menangis, terkadang kalian membuat mereka sedih, terkadang membuat mereka kecewa. Saat mestinya mereka tertidur lelap, kalian buat orang tua kalian terbangun. Ketika mereka sedang makan, kalian buang kotoran. Ibumu berhenti makan, nak, membersihkan kotoranmu. Bahkan terkadang kotoran kalian dimakan oleh ibumu. Tapi apa balasan kalian sekarang, nak? Ketika kalian disuruh ibumu, kalian terkadang membangkang. Nah, ayahmu tidak pernah bercerita. Ayahmu tidak pernah bercerita. Ketika kalian minta sesuatu kepada mereka, mereka mengusahakannya. Kalian minta HP, diberikan HP oleh ayahmu. Tahukah kalian, meskipun mereka tidak punya uang, mereka berusaha untuk mencarikan uang itu. Dia minjam kepada temannya, dia minjam kepada atasannya. Terkadang dia dimaki, dia diolok-olok, dia dihina. Ayahmu, nak, kadang direndahkan dirinya, dia digoblok-goblokkan. Tapi dia tidak bercerita kepada kalian. Meskipun dia menangis tengah malam menitikkan mata. Tidak apa-apa aku dihina orang, tidak apa-apa aku dimaki orang. Yang penting anakku tersenyum, yang penting anakku bahagia. Nah, apa yang sudah kalian balas kepada orang tuamu, nak? Bayangkan, bayangkan, nak. Nah, halo sayang. Nah, coba bayangkan, jikalau seandainya saat ini, detik ini, kalian terima telepon dari rumah. Telepon dari rumah. Lalu ketika kalian angkat telepon itu suara kakak kalian, suara ayah kalian. Lalu kemudian mengabarkan, nah, ibumu meninggal dunia, nak. Ibumu meninggal dunia. Bayangkan apa yang akan kalian lakukan. Kalian bergegas ke kelas. Kalian ambil tas kalian, lalu kalian gegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, sudah banyak orang yang datang ke rumah kita. Ada bendera putih di depan sana. Bayangkan, ketika kita masuk ke dalam rumah, ada suara tangisan kakak kita, suara tangisan saudara kita.
Mereka mengelilingi satu tempat. Ada sesosok mayat yang terbungkus, yang tertutup dengan kain. Kalian datangin bungkusan itu, nak. Lalu kalian buka, dan ketika kalian buka itu wajah ibumu yang telah meninggal dunia, yang kalian belum sempat membalas kebaikannya, yang kalian belum sempat membalas tetesan air matanya, yang kalian belum membalas tetesan darahnya, tapi mereka keburu meninggal dunia. Nah, yang sayang dengan ibunya, yang sayang dengan ayahnya, pejamkan mata kalian, hadirkan wajah ibu kalian, panggil ibumu, nak. Panggil dalam hati ibu. Aku anakmu, aku merindukanmu, ibu. Panggil ibumu, nak, dan doakanlah kepada Allah agar ibumu mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibumu tidak peduli dimaki orang. Kalian terkadang dibelain meskipun kalian salah. Kalian akan dibela mati-matian oleh ibu kalian karena mereka sayang dan cinta kepada kalian. Tapi pernahkah kalian membalas kebaikan ibu kalian, kebaikan ayah kalian, hingga melakukan yang sama kepada orang tua kita? Nah, yang sayang dengan ibunya, yang ada ibunya hadir hari ini, yang ada ibunya hadir hari ini. Ibu, kami mohon ibu untuk berdiri agar didatangi oleh anaknya yang ada. Ibu, mohon berdiri, ibu. Nah, datangin ibu kalian, peluk ibu kalian, ucapkan terima kasih, ucapkan sayang kalian kepada ibu kalian. Monggo, nak, datangin ibunya. Yang ada ibunya didatangin, yang ada ibunya didatangin. Peluk, nak, ibumu. Ibu, kalau anaknya tidak datang ke sana, datangin anaknya, bu. Peluk anaknya, bu. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Maka kami mohon ibu, ikhlaskanlah anak ibu, ridhoilah anak ibu. Ayo, nak, yang ada orang tuanya datangin orang tuanya. Ada orang tuanya, sayang? Ada orang tuanya di sini? Ada, nak? Nggak ada. Yang ada orang tuanya, peluk ibunya, peluk ibunya. Ucapkan terima kasih kepada ibunya. Ayo, nak. Ada ibunya? Didatangin. Ucapin terima kasih sama ibu. Datangin ibunya. Ibu, ikhlaskan mereka. Sampaikan doa terbaik ibu kepada mereka. Nah, yang orang tuanya tidak hadir hari ini, orang tuanya tidak hadir hari ini, apalagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nah, ibu gurumu adalah ibu, maka sayanglah kepada mereka. Nah, peluklah mereka, nak. Ibu, doakan anaknya, bu, agar mereka dapat kebaikan di sisi Allah. Bu, ikhlaskan anak ibu. Nah, ucapkan terima kasih. Ibu, datangin saja, bu, anaknya, bu. Ibu guru, ada di antara anak-anak kita yang sudah ditinggalkan oleh ibunya. Yang pasti, ibu, mereka merindukan kasih sayang ibunya. Ibu, ada tidak yang mau memeluk dirinya menjadi seorang ibu buat dirinya? Dia anak yatim, ya, yang sudah ditinggalkan ibunya. Bu, tolong curahkan kasih sayang kepada dirinya. Nah, doakan
doakan ibu agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallah. Inilah anak-anak ibu. Inilah mereka dengan ketulusannya. Mereka sungguh-sungguh mencintai orang tuanya. Maka sekali lagi saya mohon kepada bapak ibu, tolong berikan keikhlasan ibu, keredaan ibu, agar mereka mendapat keikhlasan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kembali duduk lagi seperti semula. Nah, lihat di samping kalian. Lihat di samping kalian. Samping kiri kanan kalian. Itu adalah teman-teman kalian. Nah, tidak ada lagi pembulian. Tidak ada lagi yang menyakiti perasaan temannya. Maka berjabat tanganlah saling memaafkan. Ayo nak, jabat tangan saling memaafkan. Jabat tangan saling berpelukan untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang orang tuanya belum hadir hari ini, kalau kalian megang HP, di WA ibunya, di WA bapaknya, sampaikan kepada mereka, Bapak, Ibu, terima kasih telah menjadi orang tuaku. Ibu, terima kasih telah melahirkan aku. Ayah, terima kasih telah menjadi ayahku. Kirim WA ke mereka, minta mereka untuk merestui kalian. Ayo nak, kita doakan orang tua kita. Kita doakan bersama. Kita mau berdoa. Maka anak-anak sekalian, ayo duduk yang tenang. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmanianya. Kami bermohon ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana la tujig qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, kami sering lalai, kami sering lupa, kami sering menyakiti orang tua kami. Bahkan terkadang ibu kami menangis karena jengkel dengan kami. Maka bimbing kami ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Bimbing kami ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang membahagiakan mereka. Bimbing kami ya Allah, agar kami menjadi anak-anak yang menjadi keredaan mereka. Allahumma ya Allah, limpahkan rahmat, barakah dan kemuliaan-Mu kepada mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nari wal 'afa ila al-hisab. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya Allah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sekali lagi, yang orang tuanya tidak hadir hari ini, nanti ketemu sampai di rumah, salim ibunya, salim ayahnya, cium tangannya, peluk mereka, ucapkan terima kasih kepada mereka. Bisa ya nak ya? Ya nak ya? Nak, bisa salim sama orang tuanya nanti? Ya, sebelum pulang nanti datangin bapak ibu gurunya, minta maaf kepada mereka, minta restu kepada mereka, salim mereka, cium tangan mereka, minta redonya bapak ibu gurunya. Bisa? Bisa tidak? Bisa tidak? Alhamdulillah, terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sultan PSAG yang telah memberikan tausiah tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum acara berakhir, kami selaku MC pada hari ini memohon maaf kepada semua yang hadir apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sesungguhnya kebenaran sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tutup acara Maulid Nabi pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita saksikan penampilan penutup dari grup Bana SDN 03 Balikpapan Tengah.